Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Terjat. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin diperuntukkan hari ini tanggal 29 Juli sampai dengan besok tanggal 30 Juli 2025. Kalau dari segi fundamental yang akan menjadi fokus nanti malam jam 21 waktu Indonesia Barat, yaitu akan rilis kepercayaan konsumen dan JLOT. Kalau dari hasil data perkiraan untuk kepercayaan konsumen itu meningkat, tetapi untuk JLOT-nya itu ada sedikit penurunan. Cuman kalau aktualnya itu nanti di atas daripada data yang sebelumnya, tentunya positif untuk indeks dolar. Bisa terjadi untuk indeks dolar sendiri itu akan melanjutkan perjalanan ke atas, tetapi kalau sebaliknya ada peluang kemungkinan indeks dolar turun lebih dulu jangka pendek sebelum terkoreksi lebih tinggi ke atas untuk time frame besarnya ya. Kemudian untuk besok ini yang perlu diwaspadai itu dari zona euro ada PDB Jerman, itu juga akan dirilis ya, cuman untuk sesi paginya kosong. Kemudian malamnya itu jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat itu PDB dari Amerika ya. Hati-hati, data yang sebelumnya itu kan minus 0,5%. Perkiraannya itu surprise positif di angka 2,4%. Kalaupun data besok itu yang rilis tentunya plus ya, apalagi di atas daripada perkiraan. Ini surprise positif untuk indeks dolar ya dari segi Amerika untuk PDB-nya. Kemudian Kanada itu juga akan rilis suku bunga, perkiraannya masih tetap ditahan. Jadi untuk besok ini dua data yang perlu diwaspadai. Yang pertama adalah ADP-nya, tadi sempat ke skip ya. ADP ini juga sebelumnya minus 33K, perkiraannya itu 82 ya. Kalaupun nanti keluarnya misalkan tidak sampai 82K tetapi masih tetap plus, ini hati-hati, ini bisa ngedorong untuk indeks dolar semakin menguat ya untuk jangka pendeknya. Kemudian dari PDB jam setengah 8 malam. Kemudian langsung ke teknikalnya, dari segi indeks dolar perjalanan dari zona tengah atau sebagai pivot untuk zona pantau batasan over minggu ini ya. Untuk sementara di resisten 2 harga ini sudah mencapai level area tersebut, ada harga 99.00. Kemudian H1 nya ini ada 3 candle bearish. Kemudian untuk batasan terdekat itu berada di 98.50. Jadi kalau untuk hari ini indeks dolar misalkan time frame kecil terkoreksi ke bawah selama level area 98.50 atau minimal H4-nya body candle masih belum mampu tutup di bawah level area tersebut, waspadai, ini bisa langsung bergerak ke atas. Cuman untuk kenaikannya ini masih belum ada konfirmasi body candle tutup di atasnya 99.00 ya. Jadi untuk pergerakan indeks dolar sendiri itu ada kecenderungan ini lanjut menguat. Cuman sih waspadai potensi misalkan terjadi koreksi, blok hijau ini yang akan menjadi zona pantau malam ini terlebih dahulu. Lepas daripada zona tersebut misalkan maintain ke bawah, kemungkinan tidak jauh-jauh di 98.27. Di kiri juga ada rally base rally kecil. Dan untuk targetnya misalkan untuk indeks dolar lanjut ke atas, ada harga 99.38 maksimum sebagai batasan pantau over weekly, di mana resisten 3 99.67, resisten 4 itu berada di 100.00. Kesimpulannya untuk indeks dolar waspadai potensi koreksi, misalkan ini lanjut turun sedikit kedorong ke bawah, zona pantau utama di 98.500 untuk bagian bawah. Lepas dari level tersebut kemungkinan tidak jauh-jauh di 98.27. Ada kecenderungan masih di atas 50% untuk indeks dolar ini melanjutkan perjalanan ke atas malam ini ataupun besok sebelum rilis data di atas jam 7 malam ya. Itu zona 99.38 maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya resisten 3. Selanjutnya dari segi gold. Pergerakan untuk gold sendiri
harga itu kenaikannya di hari Senin kemarin itu kan ke reject di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Kemudian ada candle impulsif bearish, tetapi untuk penurunan sendiri itu dia ketahan di level area minor. Misalkan untuk level area SRP-nya ini saya tarik, itu kurang lebih ya untuk level area minor adalah di zona yang saya blok merah ada di sini ya. Ketika mencapai level area tersebut ini kan ada reaksi dan harga ini pullback kembali ke atas. Cuman sih ini masih bermain-main di history low minggu yang sebelumnya 3325 ya, atau masih bermain-main di level area zona yang saya blok orange. Kalaupun untuk indeks dolar malam ini ada kenaikan kembali sampai dengan besok, zona pantau yang perlu diwaspadai adalah antara 3332 sampai dengan 3336. Ini adalah level area minor di antara 3344 sampai dengan 3325, dan maksimum kalau dia lanjut ke dorong ke atas, kurang lebih gambaran saya ya, misalkan mampu tidak jauh-jauh, gambaran saya masih berada di bawahnya 3348. Tetapi kalaupun ada penurunan untuk hari ini, pantau terlebih dahulu sebagai level kunci mampu atau tidak harga ini maintain di bawahnya 3315. Misalkan mampu, kemungkinan untuk gold sendiri ini bisa langsung kedorong ke bawah, balik lagi ke level area minor. Dan kalau H4-nya ada body candle yang mampu tutup di bawah level area minor, ada peluang kemungkinan untuk minggu ini support 2 ini yang perlu diwaspadai. Terus terang saya untuk gold sendiri ngincer level area support kedua, tetapi dari segi swingnya ini masih belum bisa ya. Sebenarnya sih saya menunggu di area atas di zona tengah sebagai pivotnya, cuman mampu atau enggak ini masih belum ada kejelasan. Tetapi kalaupun tidak mampu, planning sell saya kemungkinan akan saya cari sedekat mungkin dengan level area minor di atas antara 3332 sampai dengan 3336. Maksimum akan saya pantau di area di bawahnya 3348. Fokus untuk saat ini dikarenakan hari ini masih bermain-main di zona yang saya blok orange, pantau level kunci di 3315. Misalkan dia keluar ke dorong ke bawah, kemungkinan akan balik ke level area minor. Misalkan ekstrim ada candle impulsif bearish yang seperti kemarin, ini yang perlu diwaspadai. Ada peluang kemungkinan dia akan mengerjakan level area support kedua 3287. Tetapi kalaupun ada kenaikan, mungkin masih belum jauh-jauh antara blok merah atas, maksimumnya kemungkinan masih berada di bawahnya support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Untuk planning saya pribadi, kemungkinan kalaupun ada kenaikan, mungkin saya akan pantau apakah ada konfirmasi pembalikan arah di antara 3332 sampai dengan 3336 atau tidak ya, antara blok merah di sini dan blok biru bagian atas dengan maksimum harganya sih 3348 ya. Misalkan ada konfirmasi pembalikan arah di antara kedua area tersebut, kemungkinan saya akan cari ancang-ancang untuk setup sell. Tapi untuk target saya, TP pertama itu berada di level area minor di kisaran 3305, TP2 maksimum itu berada di 3278. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, kemungkinan saya akan cari untuk 4 jam ke depan apakah dia berhasil keluar dari zona yang saya blok orange ya. Misalkan mampu keluar dari zona yang saya blok orange ya, tidak menutup kemungkinan planning sell saya akan cari sedikit di bawah level area tersebut. Tetapi dari segi cara untuk stop lossnya itu sekitar 160 pip. Dari sekitar TP-nya kalau taruh di level area minor ya, risk to rewardnya sih nggak terlalu imbang 140 pip. Tapi kalau untuk nargetin di support kedua weekly masih ada ruang sekitar 275 pip. Cuman mudah-mudahan sih untuk gold sendiri sih harapannya adalah ini mampu sedikit ke dorong ke atas untuk menekan resiko. Kalau mau cari ancang-ancang setup sell, ini tentunya lebih ideal ya daripada cari harga di area zona yang saya blok orange. Tapi ini juga sesuaikan juga dengan planning dan analisa masing-masing. Untuk zona pantaunya di bawah support kedua weekly itu ada harga 3254 sampai dengan 3244, tetapi ini saya skip dulu ya. Kemungkinan sih mendekati rilis suku bunga nanti akan saya bahasin lagi. Cuman untuk fokusnya hari ini sampai dengan besok adalah sebagai kesimpulannya area atas 3348 ini tetap sebagai level kunci. Misalkan untuk minggu ini harga masih belum mampu maintain di atas level area tersebut, waspadai potensi arah support. Kemudian 3325 sampai dengan 3315 untuk level area minor, 3305 sampai dengan 3301 support kedua weekly jatuh di 3287 sampai dengan 3282.
Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin sendiri, harga ini penurunannya itu ketahan di level area zona tengah atau sebagai pivotnya. Kemudian untuk kenaikannya ini juga masih belum mampu mencapai kembali di level area resisten pertama 119.300-an ya. Jadi untuk zona pantaunya Bitcoin minggu ini masih tetap belum ada perubahan. Kalaupun ada kenaikan, fokusnya sementara jangan jauh-jauh terlebih dahulu antara 119.300-an sampai dengan 120.200-an. Tetapi kalaupun ada penurunan, ada 3 level area untuk pivotnya. 117.500, batas atas pivot itu 118.200-an pembulatan, kemudian batas bawah pivot 116.800-an. Jadi kalau misalkan potensi Bitcoin ini lanjut untuk sideways-nya, kemungkinan sih ketika harga mencapai atau mendekati zona yang saya blok hijau, ada potensi ini kemungkinan akan pullback kembali ke bawah. Dan untuk batasan sideways-nya minggu ini Bitcoin bagian bawah itu ada zona yang saya blok orange 114.800-an lah kurang lebih, ini untuk sideways minggu ini. Jadi untuk Bitcoin sendiri minggu ini selama harga masih berada di dalam area hijau dan di atasnya area orange, ini masih belum ada tren. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.